faded blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini di Story Film kita akan mereview House of Nine, yaitu film yang bergenre drama, horor, dan misteri. Jadi pada film ini diceritakan ada 9 orang yang terjebak di dalam sebuah rumah yang tertutup sangat-sangat rapat, sampai mustahil mereka bisa keluar dari rumah tersebut. Kemudian mereka ini diberikan permainan dari seseorang yang misterius. Jadi permainannya begini, dari mereka bersembilan yang terjebak di rumah tersebut, hanya ada satu orang pemenang yang bisa mendapatkan hadiah dan dibolehkan untuk keluar dari rumah tersebut. Jadi di antara mereka bersembilan, siapakah orang yang akan berhasil keluar dari rumah itu? Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa subscribe channel ini sebagai bukti dukungan kalian untuk channel ini berkembang. Enjoy the video. Di awal film kita diperlihatkan beberapa orang yang diculik oleh seseorang yang misterius. Kemudian ada wanita bernama Lea. Dia kebingungan karena ketika bangun dia ini sudah berada di rumah yang sangat besar dan terlihat kosong. Dia berteriak memanggil dan berharap ada orang di rumah tersebut, tetapi tidak ada yang menanggapinya. Kemudian dia mengecek ruangan satu persatu. Lea melihat ada beberapa orang di setiap ruangan yang tidak sadarkan diri seperti dirinya. Kemudian dia berusaha mencari jalan keluar, tapi sayangnya semua sudut dan semua pintu dari rumah tersebut sudah tertutup dengan sangat rapat. Bahkan jendela di rumah itu pun sudah ditembok dengan semen yang sangat kuat. Dan kemudian Lea kembali pingsan. Ketika Lea ini sudah sadar, ternyata sudah ada 8 orang yang berkumpul di rumah tersebut. Kemudian ada suara misterius yang terdengar dari speaker rumah itu. Dia mengatakan selamat datang ke mereka bersembilan. Mereka diculik secara acak untuk memainkan sebuah permainan. Dan orang misterius ini ingin mengetahui sifat dan karakter dari mereka bersembilan. Orang misterius itu mengatakan hanya ada satu orang yang dapat selamat dan memenangkan permainan ini. Yang jadi pemenang juga akan mendapatkan hadiah sebesar $5 juta. Dan tentu saja diperbolehkan keluar dari rumah tersebut. Di rumah itu sudah terpasang 75 CCTV dan beberapa mikrofon yang tersembunyi. Dan tentu saja mereka bersembilan ini akan menjadi hiburan bagi orang misterius ini. Kemudian orang misterius itu mengatakan selamat bermain dan setelah ini dia tidak akan muncul lagi. Kemudian suasana menjadi hening. Mereka kebingungan dan ketakutan. Mereka saling menenangkan satu sama lain. Sebelumnya biar enak kita kenalan dulu sama orang bersembilan ini. Ada Cynthia, Francis, Jay, Lea, Davy yang seorang pastor, Sona, Max, Claire, dan Albi. Kemudian Lea berkata orang misterius ini hanya menginginkan satu orang pemenang yang dapat bertahan. Apa itu berarti kita akan dibunuh, kata si Lea. Kemudian Jay yang ternyata seorang polisi mengatakan tidak mungkin, karena orang misterius ini hanya memberikan pistol kepadanya. Kemudian Albi yang karakternya sangat emosional merasa aneh karena hanya J yang mendapatkan pistol tersebut. Francis kemudian berpikir kalau orang misterius ini menginginkan mereka untuk saling membunuh. Tapi mereka semua tidak percaya dengan apa yang dikatakan si Francis. Kemudian J menyuruh Francis diam karena perkataannya bisa membuat semua orang takut dan panik. Tetapi si Francis ini tetap ngebacot dengan statementnya. Dan J berkata jika memang kita diharuskan untuk saling membunuh, apakah kalian akan percaya? Bisa saja orang yang terakhir bertahan juga akan dibunuh oleh orang misterius itu, kata si Jay. Jay tentu tidak mau mengikuti permainan seperti itu. Kemudian mereka bersama-sama mencari jalan keluar. Mereka mencoba mendobrak pintu dengan meja yang besar. Tetapi Claire di sini tidak mau membantu karena takut tangannya kotor. Dengan pistol yang berisi 11 peluru, Jay berusaha menembaki dinding yang sudah disemen dengan kuat. Tetapi percuma saja. Pelurunya tetap tidak bisa menjebol dinding tersebut. Kemudian Jay meminta bantuan mereka untuk mencari jalan keluar yang lain. Semua usaha mereka gagal, karena semua celah di rumah itu sudah ditutup oleh orang misterius. Sona kesal melihat Claire yang hanya bisa duduk santai sambil meminum alkohol.
sedangkan yang lainnya berusaha mencari jalan keluar untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian semua sadar kalau mereka ini memang diharuskan untuk saling membunuh dan hanya menyisakan satu orang pemenang. Tetapi Jay tetap tidak mau mereka ada yang membunuh atau dibunuh. Kemudian terdengar suara dari lantai bawah. Ternyata orang misterius ini mengirimkan mereka makanan yang berupa kentang dan ayam. Kemudian Jay mengatur mereka untuk mengambil masing-masing satu makanan dan lainnya akan disimpan. Dan pada saat makan bersama, akhirnya mereka mengenalkan diri mereka satu persatu. Lea di sini bekerja sebagai seorang penari, Claire yang ternyata atlet tenis, kemudian Max yang seorang fashion designer. Cynthia dan Francis ternyata suami istri. Francis ini bekerja sebagai komposer musik. Lalu kemudian di sini Sona dan Albi adalah seorang kriminal. Kemudian Albi yang selalu melihat dan melotot ke arah si Jay mengatakan kalau dia sudah sering menembaki polisi. Entah apa kejahatan yang sudah mereka buat. Kemudian Pastor Duffy mengundi mereka akan tidur dengan siapa, kecuali Cynthia dan Francis karena mereka ini memang suami istri. Setelah mereka semua ini sudah tertidur, ada seseorang yang masuk ke kamar Jay dan berniat ingin mencuri pistol tersebut dari Jay. Jay pun langsung menyerang dan orang itu langsung kabur dari kamar Jay. Tetapi sayangnya Jay tidak bisa mengetahui siapa yang ingin mengambil pistolnya, karena semua orang sudah berkumpul di tempat yang sama akibat mendengar teriakan dari Lea. Situasi pun makin kacau. Meski Pastor Duffy sudah menenangkan mereka, tetapi Francis dan Albi tetap saja ribut. Kemudian mereka mendengar suara mobil yang mendekat. Mereka berharap ada seseorang yang mau membantu mereka. Pintu sudah digedor-gedor tetapi tetap tidak ada orang yang merespon dari luar. Mereka semua sudah putus asa. Dalam keputusasaan tersebut mereka meminum alkohol agar lebih tenang dan melupakan apa yang sedang mereka alami sekarang. Mereka semua mabuk sampai kelayangan kecuali Pastor, Lea, dan Jay yang lebih memilih untuk berjaga-jaga. Kemudian Francis kembali ke kamarnya dan memecahkan botol minumannya. Kemudian pecahan kaca tersebut dia simpan di dalam kamar mandi dan kloset. Kemudian di ruang tengah beberapa dari mereka sudah tidak terkontrol akibat kebanyakan minum alkohol. Sonia, Claire, dan Max sudah tepar tetapi Albi masih saja menggoda Cynthia. Francis yang melihat istrinya digoda tentu saja tidak terima dan hal buruk pun terjadi. Cynthia langsung tewas akibat kepalanya terbentur besi yang sangat keras. Dan Pastor memohon kepada orang misterius untuk menghentikan permainan yang gila ini. Sedangkan Jay membawa Albi dan mengurungnya di dalam kamar. Francis yang sudah kehilangan istrinya makin tidak waras. Sekarang semua orang sudah sangat panik dan mereka berpikir kalau mereka sudah benar-benar harus membunuh satu sama lain. Makanan kembali datang, tetapi kali ini makanan yang mereka dapat sangat sedikit dari sebelumnya dan tentu tidak cukup untuk mereka berdelapan. Selain itu suhu ruangan terasa semakin panas. Jay tetap membagikan makanan secara adil kepada semua orang, sedangkan Albi yang masih terkurung minta dikeluarkan dan meminta jatah makanannya. Jay pun kemudian memberikan makanan kepada Albi, tetapi dengan porsi yang lebih sedikit daripada yang lainnya. Tetapi karena nggak tega, diam-diam Pastor Duffy mengantarkan makanan kepada Albi, dan hal buruk lainnya pun terjadi. Albi yang tidak bisa mengontrol emosinya langsung menyerang Jay dengan membabi buta. Albi yang panik pun langsung masuk kembali ke kamarnya. Sebelum tewas, Jay memberikan pistolnya ke Pastor Duffy. Mayat Jay pun dipindahkan ke ruangan basement. Dan sekarang tinggal tersisa 7 orang yang bertahan. Kali ini makanan dan minuman yang diberikan sangat banyak. Dan terdapat tulisan good work atau kerja yang bagus. Francis bilang mungkin ini hadiah karena sudah ada yang saling membunuh. Karena Jay ini sudah tewas dan tidak ada lagi orang yang mengatur, Francis membawa minuman dan makanan yang banyak untuk diberikan ke Albi. Karena Francis pikir Albi layak mendapatkan hadiah itu. Dengan situasi yang makin memburuk, sifat manusia mereka makin terlihat, yaitu sifat serakah. Di situasi seperti ini mereka hanya memikirkan diri sendiri. Kecuali Pastor dan Lea yang masih makan secukupnya. Kemudian mereka menjenguk Albi dan ternyata Albi sudah gantung diri.
Karena kematian Albie terasa aneh, mereka semua menuduh Francis yang melakukannya. Karena hanya Francis yang terakhir kali bertemu dengan Albie. Dan cuma dia yang perilakunya semakin hari semakin gila. Dan Francis bilang dia cuma makan di kamarnya dan tidak tahu apa-apa. Dan sekarang rasa kepercayaan mereka sudah hilang sepenuhnya. Mereka lebih memikirkan keselamatan diri sendiri. Semua orang menyendiri kecuali Pastur dan Leah yang masih mendoakan jasad Albie. Terjadi cekcok antara Claire dan Sona, karena Sona memakai barang Claire tanpa izin dari Claire. Sedangkan Leah dihampiri oleh Francis dan tiba-tiba karena sekarang semua orang hanya mementingkan dirinya sendiri, mereka hanya berpikir untuk bagaimana cara keluar dari tempat ini dengan cara membunuh orang yang tersisa. Kemudian Pastur menghampiri Max dan berkata semua orang semakin tidak terkendali. Dan Pastur sekarang hanya bisa percaya kepada Leah dan Max. Kemudian ternyata perkataan Pastur ini salah. Dia melihat sifat Max yang serakah dan bisa memicu masalah bagi mereka semua. Dan ketika dia mengecek orang-orang di kamarnya, diam-diam Max langsung kabur. Pastur melihat Sona sudah tidak bernyawa. Dan Claire beralasan dia membela diri karena Sona ini ingin mencoba membunuhnya. Pastur juga melihat Leah yang sudah tewas di kamarnya. Kemudian Francis datang dan seolah-olah tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Pastur menodongkan pistol ke Francis karena dia ini tahu Francislah penyebab kematian Leah. Karena Francis ini ingin menang dan mengambil uangnya. Di saat yang bersamaan, Claire yang ingin mengambil makanan dihalangi oleh Max. Dan tiba-tiba Pastur menembak Max, karena Max ini ingin membunuh Claire. Tetapi dari belakang tiba-tiba Francis langsung menusuk Pastur dengan pecahan kaca yang dia simpan di kamar mandi. Dan Francis langsung menembak si Pastur. Kemudian tidak pikir panjang, Francis juga langsung membunuh Claire. Sekarang tersisa hanya 2 orang, Leah dan Francis. Tetapi si Francis ini tidak tahu kalau Leah ini masih hidup. Kemudian Leah yang menemukan pecahan kaca di kamar mandi langsung berniat ingin membuat senjata. Tapi tiba-tiba tutup kloset tidak sengaja terjatuh, sehingga terdengar oleh Francis. Dan Francis pun langsung memburu Leah. Leah! Oh, Leah masih hidup, Leah. Leah pun ketahuan dan langsung menusuk kaki Francis. Kemudian Leah langsung kabur. Francis yang kelihatan makin gila terus memburu Leah dan kemudian Francis akhirnya tewas dan Leah yang masih hidup karena dia jatuh tepat di atas badan si Francis. Kemudian sesuai janji orang misterius tersebut, pintu pun terbuka lebar dan di sana sudah ada tas yang berisi uang senilai $5 juta. Tapi ternyata bukannya keluar dari rumah tersebut. Leah hanya keluar dari ruangan tersebut dan pindah ke rumah yang lain. Dan di sana sudah ada beberapa orang yang juga mendapatkan hadiah karena berhasil bertahan hidup. Bisa dikatakan permainannya ini belum selesai. Dan orang-orang yang sudah berhasil bertahan hidup dan mendapatkan hadiahnya atau pemenang dari rumah-rumah yang lainnya, mereka dikumpulkan lagi untuk memainkan permainan yang baru. Dan otomatis para pemenang ini akan disuruh saling membunuh satu sama yang lain. Bener-bener ya, emang orang misterius ini kayaknya psikopat yang kurang kerjaan atau emang sudah bingung ngabisin uangnya gimana. Sampai-sampai dia ini niat membuat rumah kemudian menculik orang dan membuat permainan cuma untuk menghibur dirinya sendiri. Mungkin segitu dulu alur penjelasan dari film House of Nine. Dan tunggu review-review film lainnya. Subscribe juga lah, jangan lupa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.